Halo. Hey. Pertama kali saya datang ke Kampung Seafood, keren banget tempatnya. Ini sih bukan kampung. Asik. Ini Aldo lebih enak. Oh, lebih enak sendiri atau mau ketuanya? Kita ngobrol aja. Ngobrol aja ya. Karena kalau satu arah aja, biasanya di hari Minggu aja itu. Satu arah. Satu arah. Gue tahu tuh di Tomang tuh. Jadi satu arah tuh. Bikin bingung orang tuh. Gue pernah kena tilang kalau di situ. Jadi makanya jadi ngomongin Tomang. Seru ya malam ini. Topik yang kita angkat. Saya kemarin sempat sampaikan ke Ricky ketika saya naikkan informasi ini di mana distribusi digital musik tanpa label. Tiba-tiba orang dari label langsung WhatsApp saya. Wow, keren banget judulnya. Ini sih namanya membunuh label. Terus saya bilang, ya memang perubahan itu terjadi hari ini. Di mana sebenarnya label itu memang sudah so yesterday. So yesterday ya. Iya, kenapa? Karena memang perubahan digital ini membuat orang jadi punya akses untuk bisa melakukan apapun yang dia mau. Kalau dulu itu kita melakukan sesuatu karena kita nggak punya power. Gitu. Ya. Contohnya misalnya ada satu fakta yang ingin saya sampaikan, di mana kalau di Western market 80% itu sudah artis direct, sudah nggak sama label lagi. Oh, Kenapa seperti itu? Karena satu, musisinya sudah punya semua. Musisinya sudah punya satu kekuatan finansial, sudah punya kekuatan network, sudah punya juga kekuatan dari negaranya gitu loh. Di negara barat, negaranya benar-benar hadir. Kalau di sini lagi carut marut negaranya, ya. gitu. Jadi nggak begitu hadir negaranya ke musik. Musik itu dipakai ketika lagi kampanye aja. Buat yang sudah menang, musiknya ditinggalin gitu. Ya. Kasihan musisinya kan. Gitu. Nah, cuma memang musisi di Indonesia itu nggak mau belajar. Oke. Ya. Musisi itu lebih suka untuk jadi musisi aja, sementara di dalam dunia musik itu ada dua, satu music production, dua music business. Kalau music production alat ukurnya pakai metronom, pakai hati itu, tik tak tik tuk, tik tak tik tuk. Namanya hati kan ya, lentur ya. Tapi kalau musik bisnis alat ukurnya pakai kalkulator. Oke. Nah, itu menariknya prolog dari apa yang kita bicarakan. Oke, berarti ini kita masuk ke musik bisnisnya. Ya, kita Oke. ngomongin tentang distribusi digital. Saya country director dari One RPM, sebuah perusahaan global untuk mendistribusikan konten atau musik ke digital service provider. Jadi posisi saya adalah saya di tengah, di sebelah kiri saya adalah content owner atau musisi atau label, di sebelah kanan saya itu adalah Spotify, YouTube, semuanya. Nah, saya orang pertama sebenarnya di Indonesia ini yang membawa distribusi digital. Dulunya saya membangun Believe di Indonesia, gitu loh. Saya membangun Believe itu dari nol di Indonesia. Bahkan bukan cuma Indonesia, untuk Asia. Jadi country manager di Asia itu semua pilihan saya gitu loh. Oh, itu belief tuh loh. Wow, baru tahu gue. Ya, lanjut. Memang gue orang hebat. Iya, makanya gue diundang di sini di acara orang-orang hebat juga. Tepuk tangan buat KDK. Iya. Komunitas Jazz Kemayoran. Ini sangat hebat. Saya aja di 848 nih edisinya hari ini kan. 844. 844 dia. Ya. Angka bagus. 844 PP. Ah, Pepe, iya benar. Kepikiran ya Pepe. Iya, kita kan orang kalkulator. Nah, maksudnya gini. Oke. Sebelumnya yang belum kenal saya Aldo Sianturi. Di Instagram saya Aldo Music Man. Saya ingin cerita dulu tentang biografi singkat saya di bisnis musik. Dulunya saya musisi, lalu kemudian saya pemalu. Akhirnya saya pindah menjadi pebisnis musik.
Aku lihat kok ada pemalunya, enggak deh. Enggak. Ntar lo lihat aja di jamming kayak gimana. Enggak kan malu. Lanjut ya. Terus saya itu dulu waktu sama Ricky satu band ya, anak-anak ngomongin production, saya ngingkir sendiri gitu. Saya lebih seneng duduk sama pebisnisnya gitu. Kenapa? Karena saya lihat gini, musisi di Indonesia itu oversupply, angkanya banyak banget, gitu. Banyak banget musisi di Indonesia. Tapi nggak ada yang bantuin dari sisi bisnisnya. Oke. Kalau saya juga tetap jadi musisi, siapa yang bantu teman-teman saya? Oke. Ya. Asik. Bro. Ya, dulu satu band sama Dik doang musisi, ya kan? Yang bantuin kan Ko Awan, Ko Asum, Nah, ya. saya kan bukan Ko Aldo, gitu, ya kan? Jadi maksudnya saya nggak punya bantuan sebesar Ko Awan teman-teman kita, gitu. Tapi musisi di Indonesia itu harus dibantu dari sisi yang lain karena perubahan selalu kekal. Nah, jadi setelah itu saya menjadi jurnalis musik di majalah Aneka Yes dulu. Ini majalah nomor 1, tapi akhirnya bisa jadi nggak ada nomornya hari ini. Ini masih ada kan? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Ya, maksudnya tadi yang nomor 1 zaman dulu bisa nggak ada hari ini, yang nomor 1 hari ini pun bisa nggak ada juga nanti. Nah, makanya kita fun-fun aja lah malam ini, ya kan? Bahwa kita nggak usah ada beban. Masuk komunitas jazz Kemayoran itu nggak usah pakai beban lah. Memang nggak ada beban. Yang paling penting adalah indeks jazznya naik terus tiap ketemu. Iya, mantap. Apalagi ada video ini ya kan. Nah, maksudnya setelah itu saya masuk ke Universal Music, ya. Universal Music saya bekerja di sana 10 tahun di International Division. Nah, kalau ditanya kenapa nggak di lokal, padahal lokal dulu lagi bergeliat ya. Ada Funky Corporal, ada Element, ada Samson, ada Ran dulu. Nah, Itu tahun 2000-an berarti ya? 99. 99. Nah, kenapa saya nggak mau pegang lokal? Karena bisnis musik itu belajarnya dari Western market. Nah, kalau saya di lokal, pemain lokal udah banyak. Nah, belajarnya itu harus dari Western market. Akhirnya saya banyak belajar di sana. Jadi hari-hari saya lebih banyak ketemu Marilyn Manson, Eminem, terus juga Hubestang, ya kan? Sting banget banget. Sting, Andrea Bocelli, terus Jamie Cullum aja mau rilis album nanya nasihat saya gitu. Wow, tuh makanya tuh. Ya, makanya gue keren. Bukan kaleng-kaleng nih langsung nih kali ini. Nah, maksudnya lebih bercaranya bahwa tadi realita itu pilihan. Gitu. Saya memilih realita untuk tidak menghandle Indonesia itu pilihan saya karena tadi saya harus bantu banyak musisi di Indonesia. Gitu loh. Membantu itu bukan lewat uang, tapi kasih kailnya. Ya, kasih knowledge ke dia gitu. Sehingga timbul motivasi, sehingga timbul doa. Ya sekarang kayak musisi di atas panggung tadi, semua kan punya keluarga ya. Dari rumah tuh didoain sama keluarga. 3 langkah dari rumah tuh semua musisi Indonesia tuh jihad fisabilillah gitu. Yes, betul. Gak ada yang enggak gitu. Nah, makanya penting sekali untuk menambah knowledge. Nah, setelah dari Universal, saya membelok dari major label, saya handle Aksara Record. Aksara Record itu indie label di mana saya dulu handle White and the Couples Company, The Brandals, Efek Rumah Kaca, terus Bulkan Electric, terus dan lain-lain. Namun kembali lagi bahwa di dunia ini selalu membutuhkan waktu. Oke, waktu. Ya kan? Membutuhkan waktu. Jadi sebuah pemikiran tanpa dibantu working capital saat itu ya, itu nggak akan bisa teraplikasi dengan baik. Lalu setelah itu saya bilang ke Medan, saya ikut istri saya nih, Ayu Sutopo nih. Halo, Kak Ayu. Saya ikut dia handle saya ngajar akhirnya di USU. Saya jadi dosen dulu marketing di USU, di Unsia, di Aceh, baru kemudian dosen-dosen tamu lah gitu loh. Karena saya juga ngajar di Marplus gitu ya.
tadi Jackie Musri dari Jackie Musri lah, gitu. Nah, kemudian saya ngajar di SAE. Saya yang membuat silabus pertama untuk musik bisnis di sana. Oh, oke. Ya, jadi sampai hari ini silabusnya baru masih dipakai. Tadi siang saya meeting sama dosen SAE hari ini, Wawan, itu dia bilang juga, oh saya masih pakai tuh silabusnya. Gitu. Mantap. Iya, jadi banyaklah lulusan dari SAE yang mempergunakan tadi ya silabus pada solusi itu. ya, kontribusi ya. Nah, setelah itu karena saya di international itu punya jejak gitu kan, punya footprint, akhirnya saya dihubungi sama 2 perusahaan dari Prancis, satu Midem, 2 Believe dulu. Nah, jadi saya diminta untuk menghandle dua-duanya sekaligus. Midem itu untuk melakukan pasar publishing di Prancis, dan Believe adalah distribusi digital pertama. Nah, di situ saya perkenalkan distribusi digital di Indonesia, bagaimana memonetisasi segalanya, bagaimana untuk mengetahui jalan-jalan pintas untuk bisa memiliki visibility di stores gitu. Nah, saya menghabiskan waktu 5 tahun di sana. Lalu setelah itu saya bikin label sama almarhum Glenn Fredly, musik bagus namanya. Oh, iya. Ya, jadi kita sering bikin acara tuh dulu di Citos itu dan lain-lain. Dan setelah itu saya lanjut membawa Billboard di Indonesia. Jadi pernah tahu tangga lagu Billboard, Iya. lalu ada Billboard Award di RCTI. Dulu banget tuh. Oh bukan, Bukan, ya? dulu itu abal-abal. Oh, dulu abal-abal malah. Makanya dulu itu kan nggak ada hal yang haki atau semua gitu kan. Iya. Jadi main bawa aja ke sini Billboard gitu loh. Oh, oke. Nah, terusnya memang dulu kan Billboard naik banget sampai ada Billboard kan. Bill and Rod. Iya, ada band namanya Bill and Rod. Nah, akhirnya Blackboard juga muncul tuh Pak Iwan tuh. Ah, Blackboard. Billboard juga Pak Iwan juga. Tapi Iwannya beda lah. Ah, iya. Nah, baru setelah itu saya bawa Billboard di Indonesia. Pandemi itu tutup karena investornya kabur. Nah, baru setelah itu saya join ke The Majors itu selama 2,5 tahun menghandle semuanya lah di sana. Ada saya rilis album jazz tuh Daniel Dionysius, gitaris gitu loh. Nah, setelah itu saya banyak jadi konsultan dari negara lain lah gitu ya. Artinya di negara ini nggak mau dengar saya orang-orang, tapi negara lain mau dengar saya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, emang saya pilihan gitu kan. Betul. Jadi, kadang-kadang kita harus bilang diri kita keren gitu. Kenapa? Ya kan kenapa? Karena banyak orang pemalu saat ini gitu loh. Dia keren, tapi dia bilang dia malu-malu gitu loh. Jangan gitu. Itu mental model masa lalu lah gitu. Kita bilang kalau kita keren ya keren. Contohnya misalnya brand-brand yang ada di sini ya, Seafood PSB berani dia bilang tuh brandnya gede. Jadi harus berani gitu. Sama kita juga Ricky, ya kan? Keren gue juga. Ya kan? Iya. Asik ngomong gitu ya. Iya kan bener loh. Gue keren loh. Maksudnya malam ini harus ada sharing knowledge yang saya berikan juga gitu loh. Karena gini, kalau di Western market dari kecil dari sekolah anak-anaknya udah biasa show and tell, udah biasa cerita kayak begini nih. Kalau di Indonesia nih nggak biasa begini. Lu ke depan disuruh guru disorakin sama temen-temen, orang gitu. Malu ya, malu. Ya, padahal kita harus berani menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita setelah kembali. Nah, setelah itu saya gabunglah ke One RPM ini. Sudah 8 bulan di sini. Bagaimana saya kembali lagi membantu banyak musisi, banyak label, banyak kolektif label juga untuk bisa membantu karya cipta musiknya itu hadir di DSP gitu ya. Memang ini bukan hal yang baru di Indonesia. Saat ini di Indonesia ini sudah banyak sebenarnya
pelaku distribusi, contohnya ada Believe, lalu dia juga punya Cukor, ada Orchard, ada Ingrooves, ada CD Baby bisa, ada DistroKid, ada apa semua. Cuma satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita punya musik itu seperti anak kita gitu. Nah, anak kita kalau kita mau sekolahkan, misalnya kita taruh di sebuah sekolah, kita harus kenal dulu kan lingkungannya seperti apa, gurunya seperti apa, suasananya seperti apa. Kita nggak bisa cuma taruh aja konten kita gitu loh. Tapi karya cipta kita itu cuma dijadikan selayaknya sebuah barang yang kita kirim lewat Lalamove gitu loh. Atau lewat FedEx. Jadi kita kirim barang kita sampai di Spotify, tapi udah cuma sampai aja. Di playlist kita nggak ada. Tapi tiap hari kita buka Spotify nih, mau berbayar atau tidak berbayar ya terserah. Cuma kita lihat, kok di playlist jazz kita nggak ada ya? Kok di playlist ini kita nggak ada, kok monthly listener kita kecil sekali ya? Kok nggak ada yang tahu kita ya? Padahal kita udah main musik itu jungkir balik gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu hanya segelintir karena pengetahuan di Indonesia ini masih diketok gitu loh. Biasanya hanya dia sama kaumnya aja yang tahu. Nah itu nggak boleh gitu. Nah orang-orang saya seperti saya kan tadi nawaitunya adalah berbagi. Bagaimana teman-teman saya, saudara-saudara saya di komunitas Jazz Kemayoran ini bisa tadi mendapatkan satu dukungan dari tim yang ada di sini, sehingga dia sama-sama punya satu hubungan kerjasama dengan transparansi seluas mungkin, gitu. Karena musuh bisnis musik di Indonesia itu trust issue, terlalu banyak tukang bohongnya di sini. Mau tahu report nggak bisa, mau tahu statistik nggak bisa, mau tahu berapa pendapatannya nggak banyak gitu. Bukan cuma dari sisi digital ya, dari masa lalu gitu. Apalagi zaman dulu. Ya itu. Nah, jadi saya melihat gini, KJK ini kan sebuah komunitas, makanya tadi sebelumnya saya sempat bertanya seperti apa sih membernya, apakah semua musisi, apakah segalanya, karena penting sekali untuk tadi mengawal musisi-musisi itu bukan cuma sampai di atas panggung ini, tapi ketika dia punya musik itu harus dikawal sampai musik tersebut tadi traveling around the world gitu loh. Karena di musik itu memang kita nggak bisa langsung dapat rezeki berbanding lurus. Jadi misalnya kita gini, oke, saya bermusik, saya rekaman hari ini namanya Dagdikduk misalnya gitu ya, tapi mainnya gothic jazz gitu ya. Nah, kita taruh di Spotify, percaya 3 bulan lagi kita akan kaya, nggak mungkin. Di dalam musik itu ada namanya penumbra. Penumbra itu adalah efek dari musik yang kita sebarkan atau kita sediakan kepada semua orang. Efeknya itu satu, mungkin kita waras. 2, ya kan, itu dulu kan. Kalau nggak waras ya gimana mixologian ya kan. Kedua adalah bagaimana kita bisa tadi punya support system. Ya, komunitas seperti kan support system ya. Lalu kemudian bagaimana tadi di daerah kita sendiri kita dikenali. Karena di musik itu ada 2, dikenali dan diapresiasi. Orang kenal dulu sama kita baru diapresiasi. Gak ada langsung pengen jadi diapresiasi gitu. Semua ada prosesnya. Gitu. Nah baru yang ketiga adalah tadi brand kenal sama kita. Contohnya Kampung Sibuk ini kan sudah mengenal KJK. Tadi Ricky sempat bilang, wah sebelumnya kita setahun di sini main, tapi udah kenal. Nah kalau udah kenal itu kan pasti ada atensi yang bertambah. Dan akhirnya kemana-mana tuh, gitu loh. Seiring dengan berkembangnya ini, dianggap KJK ini menjadi salah satu juga kontributor terhadap perkembangan ini. Mungkin malam ini di depan saya ini cuma ada 5.000 orang kan, masing-masing kan followernya banyak kan. Jadi yang tangguh 5.000 orang. Tapi nanti setahun kemudian saya yakin ini tiap KJK bikin pasti Amin. penuh gitu. Nah, tapi tadi kembali lagi bahwa penting sekali untuk mentransfer knowledge.
bahwa distribusi digital hari ini kita masuk dekade kedua. Dulu saya menjalankan distribusi digital musik itu 2012. Sekarang kita di 2023. Namanya 10 tahun itu lama. 10 tahun itu ada perkembangan. 10 tahun itu ada user experience yang bertambah. Dan kita sekarang masuk ke dekade kedua di mana satu, algoritma kita juga sudah berubah. Lalu juga looks and feel-nya orang terhadap karya-karya kita juga sudah berubah. Kalau dulu cuma ada Apple Music, iTunes dulu, full track download. Sekarang sudah streaming. Kalau dulu semua orang cuma tadi ya, melakukan cover version aja. Sekarang udah ada pelayanan cover to master dari si publishing. Jadi sebenarnya banyak yang harus dipelajari. Nah, tadi kalau mengacu kepada judul kita, distribusi digital tanpa label, ya kan? Nah, bahwa tadi setiap orang hari ini itu bertanggung jawab untuk menjaga IP-nya, intellectual property-nya. Jadi misalnya Ricky KJK, ini kan KJK sebuah IP, ya, yang 16 orang tadi ya yang bangun gitu kan. Nah, bagaimana 16 orang ini semua pemikir ini untuk bagaimana untuk mengembangkan KJK ini adalah menjadi satu hal yang sangat challenging gitu loh, ya kan? Nah, IP ini harus dikembangkan gitu. Dimana tadi turunan dari IP ini bisa macam-macam, ada workshopnya, ada distribusi digital juga sebagai agregator. Jadi KJK itu sudah saatnya, ini masukan dari saya, contoh lah ya, harus bisa menjadi agregator. Jadi misalnya bekerja sama dengan ONRPM, lalu KJK ini kan wanginya satu Nusantara, gitu loh. Jadi beda gitu loh. Umat jazz sama umat digital itu beda kan gitu loh. Ketika Nabi Ricky ngomong gitu, halo jazzer di Manado, kita sekarang membuka diri untuk membantu kalian mendistribusikan konten jazz kalian dengan level of transparansi yang tinggi. Artinya mereka juga bisa mendapat langsung income split-nya setiap bulan, mereka bisa melihat statistiknya langsung. Contohnya seperti itu. Nah, itu udah terjadi di ONRPM. Karena ONRPM adalah satu perusahaan digital yang mengembangkan fungsi-fungsi untuk memberikan solusi kepada musisi. Nah, jadi tadi contohnya misalnya harus punya agregator gitu kan, KJK itu. Ketiga, harus punya tadi merchandise producer gitu. Baru ketiga lagi mungkin punya franchise latihan, mungkin keempat banyak gitu loh. Nah, sehingga tadi bisa berkembang, ya kan? Sehingga berkembang, bahkan nanti brand tiba-tiba datang ke sini, hey saya mau dong ikutan. Jadi yang tadi saya lihat setahun ke depan bukan KJK yang ketok pintu, tapi brand yang ketok pintu. Amin. Ya. Nah, itu sudah terjadi di negara lain, gitu loh. Nah, makanya kita nggak butuh label lagi saat ini. Kenapa? Karena label saat ini fungsinya apa? Kalau dulu label hadir itu tadi saya bilang, label karena dia punya capital ya, yang disiapkan. Jadi misalnya musisi kerjasama di kontrak 5 album tanpa batas waktu gitu ya. Setiap production itu dikasih turunin dana, misalnya RAB-nya 200 juta rekaman, promo 100 juta, apa cukup nggak? Nah, makanya cuma di jam 3 bulan doang naik. Setelah itu udah gila tuh gitu. Ya kan? Nah, contohnya seperti itu. Semua orang kan mimpinya tinggi banget ya. Tapi tadi tanpa ada realisasi dari sisi working capital. Nah, cuma sekarang jangan lupa kita itu bukan cuma butuh working capital, capek juga ngomongin duit terus dalam hidup ini. Kita punya social capital. Social capital itu adalah follower kita di dalam digital. Jadi kalau dilihat sekarang KJK ini berapa Instagramnya? Sudah lupa ya. Nah, makanya kemarin saya ada collab. Gitu. Tujuannya apa? Itu social capital. Jadi social capital itu ada value-nya sehari ini, ada valuasinya gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus dijaga. Jadi sekarang itu tanpa kita juga punya working capital, kita bisa membuat sesuatu dengan
social capital kita bertanggung jawab. Di mana saat ini? Dua, satu adalah di Instagram, dua di TikTok. Enggak di TikTok gitu loh, ya kan? Nah, kenapa? Karena TikTok itu algoritmanya memang dibuat untuk melesat mengikuti apa yang dilihat atau dibuka oleh penggunanya. Gitu. Dan itu menguntungkan kita. Caranya gimana? Caranya kan belajar, balik lagi. Hari ini TikTok juga sudah membuka news TikTok account for artists. Jadi kalau kita punya lagu, kita udah bisa sekarang punya music tab di TikTok. Nah, makanya mesti belajar kan. Belajar itu harus didapatkan dari mitra seperti saya. Kenapa? Karena saya bisa membawa workshop dengan TikTok langsung. Nah, karena gini, jangan sampai kalian punya partner di misalnya, oke, barang saya ada di Spotify, barang saya ada di TikTok, tapi saya nggak pernah loh tahu orang TikTok yang mana. Musik itu bukan misteri. Apakah hidup ini harus jadi misteri terus? Iya kan enggak kan? Nah, jadi memang harus ada partner-partner yang jujur gitu loh, partner-partner yang tidak menutupi siapa partnernya lagi gitu loh. Kita itu di zaman kolaborasi, gitu loh. Nggak penting lagi kita melakukan sesuatu, itulah kenapa tadi tidak perlu ada bagi sebagian orang tidak perlu ada label. Nah, kalau kita tidak perlu label berarti kita harus apa? Kita harus banyak tahu, karena manusia itu banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Nah itu ya Dok, sorry gue potong. Nggak boleh. Banyak tahu. Galak ya Mas. Masih kayak dulu. Banyak tahu tapi kan nggak tahu banyak. Rata-rata terutama kita ya musisi ya. Memang benar apa yang bilang, musisi itu rata-rata cuma mikirin produksi, musik produksinya aja, TikTok itu tadi ya, yang ngomongin gimana bikin produksi musik, bikin lagu, chordnya seperti apa, ini seperti apa, udah bisnis musiknya nggak diperhatiin. Nah, apalagi soal hal-hal seperti ini nih, terutama buat gue nih yang udah agak ujur ya, gue Om Katnov tuh ya, yang Mas Mo, kalau Mas Mo mungkin udah agak ngerti, karena dia bergerak di bidang musik juga ya. Iya. Om Stanley mah ngerti dia banget. Nah, seperti yang lo bilang tadi, balik lagi, lo tuh kayak berada di tengah, gitu ya, di antara konten kreator, jadi musisi itu sendiri dan label, gitu ya. Dengan platform dan si konten kreator, jadi udah nggak perlu label lagi, nah gitu. Nah, gimana sih langkah awalnya? Balik lagi seperti yang pertanyaan, anggaplah kita di awam gitu, awam tentang digital platform gitu. Gue punya lagu, gue udah rekaman, terus mau gue apain nih? Nah itu kira-kira apa dulu? Itu yang awam dulu. Ya, jadi penting banget sebenarnya KJK, saran saya ambil alih di situ. Jadi tadi contoh ya, ilustrasi ya. Iya. KJK bekerja sama dengan Wanarpian. Lalu Wanarpian memberikan knowledge kepada KJK sebagai kurator. Baiknya begini, contoh pertama misalnya penting banget untuk tahu kalau standar untuk distribusi digital itu adalah misalnya format audionya WAV. Lalu covernya seperti apa, ukurannya misalnya seperti itu, lalu estetikanya seperti apa.